Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Al-Falah Kiai Mojojatun TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Di sebelah saya sudah ada Bapak Marjono, ya, selaku Kepala Kantor KP2KP Tondano. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita ngobrol lebih banyak nih, kalau kata pepatah kan ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin bisa kita sedikit kenalan nih bersama Bapak Marjono. Pak, ini kan di Tondano ya? Iya. Ini udah lama kah atau gimana di KP2KP Tondano? Kalau KP2KP Tondano-nya sendiri sudah lama, berdiri tahun 2009 lah ya. Nah, ini KP2KP ini adalah kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan. Jadi warga Tondano, Kabupaten Minahasa pada umumnya bisa melakukan layanan konsultasi perpajakan di kantor ini, begitu. Ya. Kalau Bapak sendiri ditugaskan di sini sudah kira-kira sudah berapa lama? Oh iya, saya ditugaskan di Tondano ini sejak bulan Juli 2022 ini, ya. Berarti masih baru lah ya Pak? Ya, kurang dari setahun. Oke. Nah, sebelumnya di mana Pak? Saya sebelumnya agak jauh di sisi timur di Papua, Papua Barat. Kita di Manokwari, KPP Pratama Manokwari, ya. Papua cukup jauh ya. Nah Pak, ke lingkungan Tondano sendiri gimana? Apakah ada perubahan yang drastis awal-awal masuk ke sini? Apakah cuaca atau mungkin suasananya Pak gimana? Iya, tentulah ya di Tondano yang saya rasakan jauh lebih nyaman lah ya, lebih nyaman, udaranya sejuk gitu. Jadi kita juga melaksanakan tugas di sini ya lebih nyaman dibanding waktu di Papua. Tentu kan tiap hari kalau di Papua kita dengar ada informasi ya kerusuhan lah segala macam, jadi di sini alhamdulillah lebih nyaman. Oke, Ya. Insya Allah betah, betah. Nah ini saya lihat ada apa ya namanya di situ, banner gitu, format NPWP baru. Mungkin Pak, ini bisa dijelaskan sedikit ke pemirsa, ke jamaah masjid nih, buat kan pajak itu juga penting ya kita sebagai warga Indonesia. Nah ini apa nih Pak, NPWP baru itu? Ya, jadi gini, sebelum saya menjelaskan tentang NPWP baru, tadi disinggung juga tentang pentingnya pajak begitu ya. Jadi pajak memang ini bagian dari kewajiban seluruh warga negara lah ya, yang sudah mempunyai penghasilan, yang sudah memenuhi ketentuan untuk melaksanakan kewajiban. Tentu pajak ini akan digunakan untuk negara, untuk membiayai pemerintahan dan juga pembangunan, begitu ya. Nah kemudian bagaimana caranya untuk kita bisa berkontribusi kepada negara dengan melaksanakan pajak kan gitu ya. Tentu pertama adalah harus punya NPWP gitu ya. Jadi teman-teman warga jamaah Al-Falah ya, yang sudah memenuhi syarat silahkan datang ke KP2KP untuk kita daftarkan memiliki NPWP. Nah kemudian pada tahun ini mulai bulan Juli ya 2022 sampai dengan 2023 bulan Desember ini kita lagi ada proses migrasi NPWP menjadi NIK gitu ya. Jadi seluruh wajib pajak baik di Tondano, di Minahasa maupun seluruh Indonesia ini wajib melakukan migrasi atau sinkronisasi data NPWP dengan NIK-nya. Jadi nanti NIK itu akan berfungsi sebagai NPWP begitu. Tapi dengan syarat harus dilakukan konfirmasi dulu di kantor pajak untuk dilakukan sinkronisasi. Jadi sinkronisasi data tadi ya dengan NPWP dan NIK itu nanti ke depannya setiap warga negara Indonesia akan terdaftar sebagai NPWP dengan menggunakan NIK-nya itu. Jadi nanti lapor SPT, membayar pajak hanya menyebutkan NIK-nya. Gitu-gitu. Jadi tidak ada, kalau saya Pak pernah lihat NPWP kan ada kartunya sendiri. Jadi kalau sudah dikonfigurasi dengan NIK-nya, tinggal perlu NIK-nya dong berarti. Iya, jadi nomor NIK lah itu yang akan digunakan. Jadi nanti setiap kita akses ke aplikasi DJP kita punya ya, DJP online, itu kita tinggal input NIK kita, kemudian akan muncullah data-data kita begitu. Nanti bisa lapor SPT, bisa bayar pajak di situ. Begitu. Jadi lebih sederhana ya. Lebih sederhana. Nah, kebetulan nih saya kan Pak baru dapat KTP nih. Ya. Jadi kan belum ada NPWP. Ya. Jadi kalau nanti cara untuk mendapatkan NPWP baru berarti tinggal datang ke kantor. Ya. Terus
gimana? Jadi nanti begini, untuk yang baru pendapat KTP ya, kan ada NIK-nya tentunya ya. Nah, nanti kan kalau kalau NPWP ini kan sebenarnya kita butuhkan pada saat akan melakukan kewajiban perpajakan. Misalnya ada pemotongan pajak dari misalnya pemberi kerja, begitu ya nanti suatu saat Mbak dari Jihan bekerja di suatu perusahaan begitu kan. Nah, nanti kan penghasilan yang diterima kan ada dipotong pajak tuh. Nah, pemotongan pajak itu akan menggunakan NPWP dan NPWP itu sama dengan NIK, kurang lebih begitu. Dan nanti tinggal NIK atau KTP itu dibawa ke kantor pajak untuk dilakukan sinkronisasi begitu. Ya. Berarti untuk mendapatkan NPWP nanti pas udah ada tanggung jawab untuk membayar pajak itu sendiri ya? Kurang lebihnya seperti itu. Dari mulai misalnya kita mau melamar pekerja atau mungkin kita akan mengajukan pinjaman ke bank kan begitu. Kurang lebih kan kalau ada dana masuk kan berarti ada penghasilan. Nah, pada saat penghasilan itu terima kan seharusnya dikenakan pajak. Pada saat mau melaksanakan pajak, mau bayar pajak, mau melapor pajak, mau dipotong pajak, itulah NPWP dipakai atau NIK. Oke, luar biasa. Kita baru ngobrol sebentar, tapi ini udah daging semua yang kita dapat. Apalagi buat anak-anak Gen Z yang sekarang baru baru dapat KTP juga sama kayak Jihan, Pak. Ini informasi yang sangat bermanfaat biar kita bisa taat pajak juga nanti. Oke, selanjutnya nih Pak. Kita udah lumayan kenal sama Pak Marjono, juga sudah kenal dengan perpajakan sekilas lah ya. Tapi ini kan di konten di channel masjid nih Pak. Iya. Bapak sendiri nih sebagai kepala kantor yang udah kesana kemari tugas di mana-mana gitu. Melihat ini gimana sih tanggapan Bapak? Masjid udah punya channel gitu. Gimana Pak? Saya surprise sebetulnya ya. Apalagi Masjid Kiai Al-Falah Kiai Mojo, Masjid Agung. Saya juga pernah ke sana, sholat di sana. Saya takjub sebetulnya ada suasana keislaman di apa ya? Di kampung yang mayoritas sebetulnya Nasrani di sini ya. Nah, kemudian ada punya channel untuk melakukan apa namanya, entah itu dakwah atau sosialisasi, ini pasti tanggapan yang baik gitu ya, tanggapan baik. Semoga bisa ditaruh oleh masjid-masjid yang lain memiliki channel yang serupa begitu ya. Iya. Oh, Bapak jadi pernah juga ke Masjid Al-Falah ya? Oh iya, saya setiap Jumat pasti sholat Jumat di sana. Dan saya perhatikan di Masjid Al-Falah itu tiap Jumat ada bagi-bagi makan ya. Nah itu saya juga salut dan kegiatan itu sangat membantu mungkin ya teman-teman sekitaran masjid yang mungkin membutuhkan makan siang atau mungkin beberapa pendatang yang di situ mungkin nggak punya keluarga, makan siang situ rasanya membantu. Nah saya berharap juga para jamaah sekitaran Masjid Agung Al-Falah yang mungkin punya keleluasan rezeki begitu ya. Mari kita bantu mereka, kita sama-sama kuatkan kegiatan Jumat berbagi ini sehingga bisa dirasakan lebih banyak orang, kurang lebih begitu. Manfaatnya bisa lebih banyak lagi yang merasakan. Sharing is caring lah ya Pak. Jadi kita insya Allah bisa lebih banyak. Kalau ada kelebihan bisa kita berbagi nanti ya di hari Jumat di Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo. Nah, ini kan sudah akhir tahun ya Pak, menjelang perpisahan, menjelang tahun baru 2023 Masehi. Di Masjid Al-Falah ini ada program Tazkir dan Tablik Akbar. Nah, mungkin Bapak kan ini sebagai orang yang cukup berpengaruh lah ya, kan kepala kantor nih Pak. Mungkin bisa Pak mengajak pemirsa, mengajak jamaah dan mungkin mengajak teman-teman Bapak atau banyak lah pemirsa yang di luar sana untuk nanti datang ke Tablik Akbar tanggal 31 Desember di Masjid Al-Falah Kiai Mojo Pak. Iya, iya. Kita menyambut baik lah ya aktivitas atau program kerja dari Badan Takmir Masjid Al-Falah ya, menyelenggarakan kegiatan ini tentu akan banyak membawa manfaat terutama generasi muda gitu ya, tidak menghabiskan waktu di jalanan berfoya-foya atau berhura-hura. Kemungkinan kita bisa tampung di masjid begitu ya, kemudian kita arahkan untuk kegiatannya lebih baik, ada zikir, ada tablik, ada ceramah dan sebagainya, tentu akan membawa hal yang baik bagi generasi muda. Iya. Mungkin ajakan untuk gimana ya? Jangan lupa datang atau gimana? Ya, baik. Saya sebagai
Kepala KP2KP Tondano mengajak generasi muda Muslim khususnya di Tondano, jamaah Masjid Agung Al-Falah untuk hadir bersama-sama menghadiri acara zikir dan tabligh akbar ya yang akan dilaksanakan oleh BTM Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo Tondano. Semoga dengan kegiatan ini bisa memberikan manfaat, memberikan keberkahan dan tentu akan menjadi evaluasi sehingga generasi muda dan masyarakat Muslim pada umumnya akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih begitu. Amin. Luar biasa, tidak terasa kita sudah ngobrol lumayan banyak, Pak. Jadi mungkin sekian dulu dan terima kasih banyak atas ilmu yang telah di-share ke pemirsa yang ada di Al-Falah Jaton. Dan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu dan kesempatan ini luar biasa. Terima kasih. Semoga sukses acaranya ya. Amin. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan mungkin bisa sama-sama Pak bilang subscribe. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.